Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aji Pratama di podcastnya para pelaku UMKM Sinobar Sinau Bareng Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, kebetulan kali ini di episode kali ini di penghujung tahun 2023 nggak kerasa banget ya Bu. Moro-moro kok wis mau 2024. Moro-moro itu bahasa Indonesianya. Tiba-tiba udah mau 2024 gak kerasa gitu loh. Nah biasanya ini udah masuki pekan terakhir 2023. Jadi minggu depan ini udah 2024 ya. Vibe-nya udah tahun baru ya. Liburan ini biasanya kalau akhir tahun ini ya liburan. Nah kalau ngomong-ngomong liburan itu Jawa Timur ini gudangnya wisata Bu ya. Betul. Ya. Kalau kita ngomong Jawa Timur, di Jawa Timur punya laut, mau pilih wisata ke pantai, ke gunung, ke wisata buatan ada, ke desa wisata banyak sekali. Dan sedikit info, di tahun 2023 ini jumlah kunjungan wisatawan Jawa Timur tertinggi, nomor 1 di Indonesia, mencapai kurang lebih 200 juta jiwa lebih. Ini luar biasa sekali. Nah, kalau berkunjung ke Jawa Timur jangan lupa harus beli oleh-oleh UKM Jawa Timur. Nah, kalau pengen dapat oleh-oleh itu di mana sih? Bingung? Langsung aja datang ke Galeri Cindramata dan makanan minuman di Jalan Raya Juanda nomor 22. Di sini ada semua, mulai cari batik tulis, batik tenun ataupun batik alam, macam-macam ada. Semua. Kemudian di sini ada batik dari 38 kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Kemudian kalau cari makanan minuman ada semua. Wis gak usah bingung-bingung, kalau berwisata ke Jawa Timur mampir aja ke Jalan Raya Juanda nomor 22. Nah. Oleh-oleh dan cindramata juga ya Mas? Ya, cindramata wis macam-macam. Pernak-pernik, kalung dan lain sebagainya ada semua di sini. Jadi teman-teman mumpung mau liburan habiskan uangnya di Jawa Timur agar perekonomian Jawa Timur ini semakin berputar dan semakin berjalan rodanya Bu ya. Hashtagnya di Jatim aja. Ya, hashtagnya di Jatim aja. Nah, kalau kita ngomongin akhir tahun juga itu Bu, biasanya para UKM ini lagi sibuk mengevaluasi diri Bu ya. Betul. Mengevaluasi diri dan membuat target-target untuk tahun 2024. Nah, proyeksi ke depan ini gimana sih? Nah, tentu biasanya kalau UKM itu kan butuh selain suntikan motivasi, butuh juga suntikan dana. Nah, kira-kira kita sekarang sudah mendatangkan pembicara tamu yang spesial dan luar biasa dari Bapeda. Di depan kami saat ini ada Bu Reni, panggilannya sapaan akrabnya Bu Nur Aini Widi Astuti SMSI dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Bisa diperkenalkan secara singkat Bu terhadap sobat KUKM misalnya. Jadi menyapanya sobat KUKM Bu. Halo sobat KUKM. Iya. Panggilan aja ya biar lebih akrab kan. Siap. Saya Reni, sehari-hari saya sebagai subkoordinator di kebetulan menangani pariwisata dan koperasi dan UKM di Jawa Timur. Sebelumnya sempat juga menangani CSR, jadi pendanaan alternatif yang tidak bersumber dari APBD dan APBN. Jadi cuma beberapa bulan kemudian kembali lagi ke core-nya karena saya memang besar dan lahir dari koperasi dan UKM sebenarnya, tapi untuk yang lebih ke perencanaan. Nah, kalau ngomongin soal perencanaan koperasi dan UKM itu problem yang saat ini sering dialami oleh masyarakat itu apa ya Bu kira-kira? Kalau problem masyarakat nggak punya duit mungkin ya Mas ya. Oh, berarti akses permodalan ya. Permodalan. Kalau bicaranya usaha ya, biasanya ini problem klasik yang dari abad ke abad itu masih selalu menyertai, namanya juga klasik. Iya. Jadi butuh modal ya problem. Modal, tapi ya betul. Salah satunya butuh permodalan. Nah, kabarnya kalau kita UKM Jawa Timur ini tidak perlu khawatir karena Jawa Timur ini punya program andalan, program spesial dan program yang cukup bermanfaat. Nah, itu programnya tuh yang kita kenal itu program Kredit Sejahtera. Mungkin banyak yang belum tahu Bu, kira-kira apa sih program Kredit Sejahtera itu, apa yang melatar belakangi pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai mengeluarkan inisiasi program itu? Iya.
Sebetulnya program kredit sejahtera atau biasa kita singkat Prokesra ini lahirnya mungkin baru 2 tahunan ya. Nah, jadi setelah pandemi sebetulnya yang melatar belakang itu karena yang pertama ada pandemi waktu itu yang kita tahu semuanya ya dampaknya ke semua sektor gitu termasuk juga para pelaku usaha. Nah, Prokesra ini hadir untuk menjawab permasalahan dari para pelaku usaha tersebut, terutama untuk yang segmennya mikro dan ultramikro yang berada di wilayah pedesaan. Jadi dengan bunga rendah, kemudian dan plafon kredit yang cukup terjangkau dan kita pandang itu memang dibutuhkan oleh para pelaku usaha mikro dan ultramikro di saat itu kita lahirlah Prokesra ini gitu. Kira-kira seperti itu tujuan besarnya yang ingin kita capai dari program ini seperti itu gitu. Oke. Nah, kalau dilihat dari latar belakang program ini memang cukup banyak sekali manfaat dan tujuannya ya Bu ya. Betul. Kira-kira apa aja ya tujuan-tujuan yang mungkin bisa diterima atau kalau kita berbicara akses permodalan tentu kan masyarakat ini kan merasakan secara langsung manfaatnya gitu. Apa saja kira-kira Bu selama ini? Jadi Prokesra ini yang pertama kita sasaran utamanya adalah para pelaku usaha mikro dan ultramikro yang ada di pedesaan. Jadi kalau mereka itu karena bicaranya mikro, bahkan kalau ultramikro ini beberapa teman menyebutnya mikri Mas. Saking mikronya kan mikri. Saking mikronya. Ya, ini kan nggak banyak kebutuhannya untuk pengembangan kapasitas usaha mereka. Nah biasanya kalau di waktu-waktu yang mereka dengan akses yang terbatas itu mereka biasanya lebih ke mohon maaf Bang Titil ya, yang rentenir gitu ya, lintah darat lah istilahnya Bu ya. Bahasa kerennya itulah. Nah yang aksesnya lebih mudah dan lebih cepat gitu. Nah inilah kemudian kita hadir di sini Prokesra ada segmen kredit yang cukup rendah 3%, hanya 3% dengan plafon 10 sampai 50 juta. 10 sampai 50 juta yang ini bisa diakses oleh para sobat UKM di Jawa Timur untuk pengembangan usahanya di situ. Jadi selain ini juga ada unsur mengatasi solusi permodalan, ini juga kita ingin mengurangi ketergantungan para pelaku usaha ini dengan bank didil atau rentenir atau lintah darat kata Mas tadi. Kira-kira seperti itu. Jadi memang Prokesra ini menjadi solusi bagi sobat UKM untuk mendapatkan akses permodalan khususnya di wilayah-wilayah pedesaan karena memang jangkauannya, kemudian selain jangkauannya itu bunganya rendah Bu ya. Betul. Bunganya rendah dan juga ini adalah salah satu program kolaborasi antara perbankan dan pemerintah Bu ya. Betul. Nah, itu. Dan juga bisa dijelaskan itu Bu skema programnya itu kok bisa ya? Saya ini baru tahu sebagai anak muda milenial khususnya. Sama dong ya. Iya. Sangat milenial banget kita Bu ya. Senior milenial. Senior sebagai milenial dan senior milenial, saya baru mendengar itu ada program kolaborasi antara perbankan dan pemerintah. Nah ini mungkin sedikit bisa dijelaskan Bu. Ya, jadi selama ini kan akses perbankan, akses permodalan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, ya biasanya itu kan kalau yang biasa kita lakukan di provinsi kan pemberian permodalan, sifatnya cash transfer kayak gitu, pemberian modal kepada pelaku mikro, usaha mikro, kemudian ya dengan nilai tertentu, kemudian mereka menggulirkan usahanya. Tapi kita ingin yang lebih advance, jadi ada sisi edukasi yang ingin kita berikan kepada masyarakat agar mereka itu ada rasa tanggung jawab gitu ya, agar bisa mengembalikan, ada effort untuk mereka berusaha gitu, tidak hanya sekedar mengharapkan bantuan, tapi ada sisi itu. Nah kita meng-create Prokesra ini sebagai salah satu upaya Pemprov, satu untuk mengatasi kekurangan keterbatasan fiskal APBD Jawa Timur yang memang cukup terbatas ini, kemudian dana Prokesra ini jadi menggunakan dana pihak ketiga atau perbankan. Jadi anggaran dana dari Bank UMKM sendiri untuk melendingkan, untuk memberikan permodalan kepada Bank UMKM. Jadi sampai hari ini itu kan ada sekitar 300 miliar yang sudah disalurkan oleh Bank UMKM kepada 12.000 lebih para pelaku usaha. Nah, bisa dibayangkan kalau 300 miliarnya APBD Jawa Timur itu untuk UMKM kan kita bisa bangkrut gitu ya, berjamaah bangkrutnya, pembangunan nggak berjalan, pelayanan publik stop gitu. Nah ini yang salah satu yang
makanya tadi Masnya mungkin bisa disebut ini semacam kolaboratif financing atau salah satu bisa disebut juga mungkin ini inovasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang baru punya gitu ya. Di provinsi lain atau di daerah lain mungkin ada Mas program serupa, ada subsidi bunga dari pemerintah daerah, tapi ini anggarannya anggaran Pemda. Ini kan kita anggarannya dari anggaran perbankan. Kemudian berikutnya juga ke depan 2025 kita akan berhadapan dengan isu implementasi dari undang-undang hubungan keuangan pusat daerah. Ini strategis dan krusial menurut saya, dan Prokesa itu sudah sesuai dengan isu-isu tersebut, di mana dana-dana transfer daerah ini akan banyak berkurang. Dengan adanya pengurangan dana transfer itu, akhirnya kita kan dipaksa dalam tanda petik untuk mencari alternatif pembiayaan yang tidak bersumber dari APBD gitu loh. Nah inilah salah satu jawabannya itu. Jawa Timur sudah siap. Jawa Timur insya Allah sudah latihan dalam tanda petik untuk mengatasi. Sudah ada mitigasinya Bu ya. Kira-kira seperti itu. Yang menyimpulkan saya ingin cerita. Memiliki mitigasi. Ya kan saya kan juga membaca berita, kemudian membaca isu nasional terkait Jawa Timur. Kalau kita berbicara perekonomian Jawa Timur, selama ini kan Jawa Timur ini kalau bahasanya Bu Gubernur menjadi mercusuar perekonomian nasional, ya kan? Nah ini kan pasti kerja-kerja antar OPD dan sebagainya ini menjadi peran kolaborasi yang cukup baiklah sejauh ini. Nah kalau kita berbicara proyeksi ke depan, barangkali nih teman-teman dari Bapeda ini memiliki bocoran enggak sih kira-kira apa sih landscape strategi perekonomian Jawa Timur di 2024 nanti? Kira-kira seperti apa? Nah, ini bocoran sifatnya agak rahasia ya Mas? Iya. Tapi karena bolok rame-rame gitu ya Rek. Jangan dikasih tahu siapa-siapa ya. Tapi di share podcast. Agak maksa. Jadi gini, 2024 kita sudah arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur itu sudah kita tuangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan, namanya dokumen RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Pemerintah Daerah, di mana salah satu arah kebijakan pembangunan ekonominya Jawa Timur itu adalah penguatan KUKM. Jadi penguatan KUKM ini banyak aspek yang kita fokuskan di situ untuk penguatan KUKM. Ada dari sisi pengembangan kapasitas usahanya, ada pengembangan pemasarannya, ada peningkatan SDM atau kualitas KUKM-nya, termasuk juga di dalamnya perluasan akses pembiayaan. Ada kata kunci yang mungkin agak berbeda dengan kebijakan penguatan KUKM sebelumnya, karena kita di situ menekankan upaya-upaya kolaboratif. Pentahelix ya isunya. Ya, pentahelix atau kolaboratif atau pokoknya banyak pihak yang terlibat di situ, dan ada peran media, media informasi atau teknologi yang kita hadirkan juga untuk 2024. Karena isu kita 24 ini adalah transformasi ekonomi, Mas. Jadi harus menjadi transformer ya. Jadi UKM pun nanti sobat KUKM pun juga harus bertransformasi gitu ya. Tidak business as usual, tapi nanti akan banyak mungkin hal-hal yang selama ini biasa dilakukan ini agak sedikit lebih advance gitu nanti. Kira-kira arahnya ke situ lah. Gitu. Nah, ini bocoran yang luar biasa penting, jadi sehingga sobat KUKM harus mempunyai persiapan, bukan hanya sekedar mempersiapkan dirinya tapi juga mempersiapkan mentalnya, karena kalau mendengar dari apa yang disampaikan Bu Reni tadi bahwa isu 2024 ini bahwa rencana perekonomiannya itu akan diarahkan sebagai KUKM Bu ya. Salah satunya penguatan KUKM, sehingga pasti nanti KUKM ini menjadi salah satu prioritas peningkatan perekonomian di Jawa Timur. Dan terakhir Bu Reni, harapan dan pesan bagi pelaku UMKM Jawa Timur ke depan dalam menyikapi 2024 ini yang mungkin memasuki tahun-tahun yang panas juga. Tetap tabah yang jelas. Kira-kira apa yang mau disampaikan kepada sobat KUKM? Yang jelas kami dari sisi pemerintah Provinsi Jawa Timur akan senantiasa mensupport gitu ya dari teman-teman para sobat KUKM terkait apa yang hal-hal yang perlu kita fasilitasi, kita kuatkan untuk kemudahan KUKM dari berbagai aspek, baik dari sisi pemasarannya, dari sisi restrukturisasi usahanya, kemudian dari kelembagaannya, peningkatan kapasitas usahanya, termasuk di dalamnya adalah perluasan akses permodalannya. Media-media sudah banyak kami siapkan, termasuk juga untuk akses permodalan, salah satunya dengan Prokesa ini. Di luar itu juga banyak juga yang sebetulnya sudah kita
create gitu ya, terutama nanti dengan teman-teman dinas koperasi selaku leading sektornya, pemasarannya juga kita akan banyak fasilitasi ke depan. Yang jelas kami atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur mengucapkan terima kasih kepada seluruh sobat KUKM Jawa Timur yang karena atas andil dan peran dari teman-teman semuanya, Perekonomian Jawa Timur kontribusi UKM 2022 ini lumayan signifikan, Mas. Alhamdulillah. Walaupun pandemi, walaupun ada COVID, tapi tetap ada peningkatan. 58,36. Luar biasa. Nah, ini kan mengkonfirmasi ya bahwa Jatim itu memang benar-benar mercusuar ekonomi nasional. Ekonomi, dan beberapa penelitian, beberapa fakta di lapangan juga menunjukkan saat pandemi itu Jawa Timur itu bangkit lebih kuat dan lebih cepat. Wah, seperti tagline-nya ya. Ya, Jatim bangkit terus optimis, melaju. Jatim bangkit terus melaju. Ya, itu mungkin pesannya. Iya. Kita siap untuk, prinsipnya kami berterima kasih, menyampaikan apresiasi dan siap memfasilitasi segala kebutuhan UKM, sobat-sobat UKM untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, terima kasih. Dan terakhir, UKM menjadi backbone perekonomian Jawa Timur ya. Dan tentu dengan apa yang disampaikan tadi, 12.000 UKM penerima manfaat Prokesra sudah merasakan bagaimana manfaat pendanaan yang diberikan. Dan untuk sobat UKM yang memang membutuhkan informasi, akses permodalan dan lain sebagainya, jangan khawatir, nanti kita akan mendatangkan tamu spesial dari Bank UMKM Jawa Timur yang akan memberikan secara langsung, Mas. Langsung ya. Pelakunya langsung. Dan pelakunya langsung, penerima manfaatnya langsung, yang akan bercerita secara detail bagaimana prosesnya barangkali, kemudian bagaimana mendapatkan manfaat dan kemudian usahanya berkembang. Ya. Dan ini menyulitkan enggak? Iya, akan dikupas secara tuntas setajam silet. Ya. Tetangga sebelah. Tetangga sebelah. Oke, dan terima kasih Bu Reni atas waktunya. Semoga dengan kinerja yang baik dari seluruh UPD Jawa Timur, jalan kolaborasi yang baik dan juga menjalankan berbagai program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Ya. Saya Aji mengucapkan mohon maaf apabila salah-salah kata, dan Bu Reni terima kasih. Sama-sama. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Sinobar yang sering-sering di UKM Provinsi Jawa Timur. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aji Pratama di Sinobarang sering-sharing di skop UKM Provinsi Jawa Timur, podcastnya pelaku KUKM di seluruh Jawa Timur. Nah, di hadapan saya ini sudah hadir orang-orang hebat, orang-orang yang menginspirasi, karena di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Bank UMKM Jawa Timur. Ini banknya para pelaku UMKM. Jadi teman-teman UMKM kalau pengen mendapatkan akses permodalan yang gampang dan bunganya murah, pokoknya langsung pilih aja Bank UMKM Jawa Timur. Begitu ya Pak Anang ya? Siap Mas Haji. Salam kenal, apa kabar Pak Anang? Alhamdulillah sehat selalu. Ini episode kedua Bapak Anang datang ke Sinobar. Kayaknya seneng banget ini Pak Anang datang ke sini. Alhamdulillah. Sangat senang sekali Mas Haji. Bu Dewi, ini ada Bu Dewi dari pelaku penerima manfaat dari Prokesra. Betul. Kalau ngomong-ngomong soal Prokesra, program kredit sejahtera, ini kabarnya sudah memberikan manfaat kepada 12.000 UMKM di Jawa Timur. Betul. Kira-kira apa sih yang mendasari Prokesra ini kok bisa menjadi idaman para pelaku UMKM? Ada yang bisa diceritakan Pak? Siap. Terima kasih Mas Haji. Sebelumnya saya tak menyapa teman-teman sahabat KUKM seluruh Jawa Timur. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih kali lagi kita sudah diundang yang kedua kali Mas Haji ya. Alhamdulillah ini merupakan momentum yang tepat menjelang akhir tahun di Desember 2023. Semoga nanti sahabat KUKM Jawa Timur selalu terus melaju dengan usaha-usaha UMKM yang ada di optimis, Jatim bangkit terus melaju Pak. Amin. Tetap semangat Mas Haji. Bersama Bank UMKM. Siap. Jadi gini Mas Haji, terkait dengan skim yang ada di
Bank UM Jawa Timur ini salah satu ya, salah satu skim yang ada di Bank UM Jawa Timur. Ini skim yang memang mungkin paling mudah di antara skim-skim yang lainnya, ya kan? Prokesra, program kredit sejahtera untuk UMKM yang ada di Jawa Timur, ya kan? Ini kenapa kok sangat diminati oleh para UMKM? Kita sebut aja dengan satu kata, CMM. Waduh, CMM, jadi cepat, mudah dan murah. Wah, ini yang terakhir murahnya ini. Wah, ini yang paling penting ini Pak Rangga. Terkait dengan murahnya ini dengan rate ya 3% ya, 3% 0,25 per bulan lah, seperti itu, kebaliknya seperti itu, sehingga para UMKM ini merasa terbantu, ya kan, merasa terbantu. Yang mungkin saya mohon maaf sebelumnya mungkin di keliling kita ada yang namanya retenir dan detail istilahnya ya kan, jeratan-jeratan itulah pada akhirnya kita ingin memerangi, paling tidak meminimalisir lah. Jadi jeratan-jeratan para retenir ini. Harapan kita dengan suku bunga yang murah, ya kan, dengan plafon yang insya Allah sampai dengan 50 juta, jangka waktu 3 tahun, ini paling tidak mengena sasaran kepada teman-teman KUMKM yang ada di Jawa Timur. Per bulannya berapa itu Pak biasanya rata-rata? Per bulan untuk realisasi? Iya. Kita hampir mencapai 40. Waduh. 40 M ya. 40 M. Nanti betul sampaikan Mas Aji bahwa sampai dengan kemarin ya, posisi tanggal 20 ya kan, tanggal 20 Desember 2023 kita sudah menggelontorkan ya kan Prokesra ini kepada kurang lebih 12.000 yang mencapai plafon sekitar 368 M. Luar biasa. Alhamdulillah, ini berkat doanya teman-teman kawan-kawan yang ada di Jawa Timur. Luar biasa. Dan ini rata-rata kisarannya meskipun plafonnya masih bisa sampai dengan 50 juta, ini rata-rata sekitar 30 sampai 40. Jadi rata-rata para nasabah kita untuk mengambil aksesnya. Plafonnya sebanyak itu ya rata-ratanya ya. Berarti kan ini kan daya belinya ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Terus terus kita perbaiki regulasi kita tahun 2022 seperti itu, kita sempurnakan di tahun 2023. Menyesuaikan dengan iklim ekonomi nasional. Menyesuaikan dan juga masukan-masukan daripada UMKM. Oh Pak, ketentuannya mungkin kira-kira seperti ini kita kesulitan kira-kira. Lebih dinamis. Ya, betul. Jadi ini fleksibel kan, gitu Pak. Fleksibel artinya kan juga mudah dan yang penting tidak melanggar daripada regulasi. Kalau kita berbicara CMM tadi, cepat, mudah dan murah. Nah, mudahnya itu apa sih Pak? Jadi mudahnya gini. Jadi ada beberapa persyaratan yang ada di kami ya di Bank Jawa Timur khususnya kepada calon nasabah dengan persyaratan yang mungkin berbeda dengan persyaratan yang lainnya ya. Jadi ini cukup teman-teman nanti bisa mengajukan dengan permohonan ya kan, KTP, identitas ya kan, terus yang jelas itu harus punya usaha. Oke, ya pasti ya. Itu prioritas kita ada punya usaha. Jadi agunan nomor 2. Jadi jaminan utama adalah kelayakan usaha, itu yang terpenting. Yang penting itu. Dan yang tak kalah pentingnya halal thayyibah. Ini harus halal ini. Betul. Ya, ini kan program yang memang mengedukasi kepada UMKM. Dan kabarnya program Prokesra ini adalah collaboration program dengan pemerintah. Betul sekali. Dan sejauh ini memang peran pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan para pelaku UMKM ini kan cukup perhatiannya luar biasa banget, ngomong sekali ya dengan para UMKM. Betul. Dan tentu kalau kita berbicara akses permodalan dan akses perbankan, nggak menghadirkan pelaku dan penerima manfaatnya langsung itu kok rasanya kurang lego loh bahasanya. Betul Mas Haji. Jadi kebetulan Bu Dewi ini salah satu pelaku langsung. Pelaku langsung penerima manfaat program Prokesra. Jadi kebetulan Bu Dewi ada usaha Banten Presto, ya kan, ada otak-otak Banten juga. Ini pelaku usaha Bu Dewi ini berasal dari salah satu kantor cabang kita. Tetangga Surabaya Selatan, Sidoarjo. Masih Surabaya Raya. Terjangkau dengan adanya Transjatim sekarang semakin terjangkau. Ini sengaja kita bawa mitra kita dari Sidoarjo ini. Kebetulan saya tahun 2012 sampai 2016 sempat bertugas di cabang Sidoarjo. Jadi tetap hubungannya kemitraan. Benar. Begitu. Salam kenal Bu Dewi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik.
Ternyata ngobrol-ngobrol tadi tetangga kecamatan Bapak. Oh gitu. Saya tanggulangin ibunya Candi. Oh iya. Selatannya Candi. Iya, mepet sekali. Sehat Bu Dewi? Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah. Nah, Bu Dewi ini kan pelaku UKM ya, Pak Anang. Betul. Pelaku UKM yang kalau kita lihat di depan kita semua ini, teman-teman, ada magreng gede bandengnya. Luar biasa ini. Ini makanan khas Sidoarjo. Iya. Kalau ke Sidoarjo nggak menikmati bandeng presto atau otak-otaknya, wah belum ke Sidoarjo berarti. Bisa diceritakan Bu Dewi latar belakang kenapa sih panjenengan ini mendirikan usaha bandeng ini kira-kira? Ya. Awalnya saya dulu kan kerja di kantor distributor obat hewan. Oke. Dari situ ada pengurangan dari istilahnya PHK ya Pak. Saya istilahnya ada kena pengurangan tersebut. Saya pikir di rumah ada kegiatan apa, karena saya mempunyai sumber daya alam ini sendiri, makanya saya berpikir kok alangkah baiknya mungkin saya coba-coba untuk memulai usaha ini. Awalnya saya kasihkan tetangga gitu. Saya pikir loh, kenapa saya kasihkan ini, saya jual kan bisa gitu. Awalnya saya coba, saya titip-titipkan ke pedagang sayur di sekitar rumah saja gitu. Lama-lama kok terus berjalan sampai kebetulan ada teman dan saudara yang tahu, yang kebetulan dari luar kota, yang tempat tinggal dari Jakarta, loh punya usaha gini ya Mbak gitu. Akhirnya dari istilahnya dari mulut ke mulut lah untuk saat ini ya, masih belum saya kembangkan yang sampai besar gitu, belum ya, yang tahu aja. Dan kebetulan untuk yang minded seperti ini kan mereka yang dari luar kota, Jakarta, Bali, teman-temannya bapaknya itu yang pesan justru dari luar kota ya. Untuk yang pasar-pasar tradisional pun sampai saat ini tetap saya isi juga setiap harinya. Oke. Gitu. Nah, kalau kita berbicara komoditas bandeng ini kan, kalau di Sidoarjo itu kan pasti tempatnya, gudangnya ya Pak Anang. Iya betul. Dan apa namanya? Ikonnya. Kan kalau di alun-alun kan ada tubuhnya malahan ya gitu kan. Apa sih keunikan dalam mengolah bandeng itu Bu? Karena kan pasti sobat KUKM ini kan penasaran. Memang nggak sulit ya ngilangin apanya itu, durinya itu. Oh iya. Kalau ini kan ada dua versi ya Pak, ada Taota, ada bandeng presto. Kalau dari bandeng presto sendiri itu sebetulnya tidak sulit. Kita hanya membersihkan aja, kita kasih bumbu, kita masak dalam satu panci yang besar itu, ya sudah gitu aja. Setelah itu kita proses, kita tiriskan, kita keringkan dengan pengering itu ya. Tuh, setelah itu baru proses pengemasan. Kalau yang lebih rumit itu kan otak-otak bandengnya itu. Ya, kenapa otak-otak bandeng itu mahal? Karena memang tingkat prosesnya itu lebih rumit, iya, butuh 2-3 hari gitu. Oh, untuk satu bandeng ini prosesnya 2-3 hari? Iya. Baru tahu saya. Ngerti ini kan menikmati enaknya sambalnya. Mas Haji kan mungkin tinggal makan. Betul Bapak. Dari proses yang sulit tadi ya kan, sehingga bangga tetangga. Betul. Harus dipermudah permodalannya. Nah itu Pak, cocok sekali. Nah kalau ngomong-ngomong kemudahan tadi, infonya kan jenengan ini kan mendapatkan akses permodalan dari Bank UMKM Jawa Timur. Sekali. Itu sejak tahun berapa itu? 3 tahun yang lalu ya Pak ya. 3 tahun yang lalu ya. Bank UMKM Jawa Timur. Iya. Bank UMKM Jawa Timur yang lokasinya dekat rumah di Candi. Oh iya, dekat sekali di pinggir jalan itu Bu. Iya, betul. Tetangga desa. Dulu waktu mendapatkan akses permodalan ini kan pasti Ibu sudah mempunyai gambaran bahwa ketika mendapatkan modal akan mengembangkan. Iya. Ada kesulitan nggak sih dalam pengaksesan permodalan itu kira-kira Bu?
Kalau dari kesulitan kayaknya tidak ada. Sebab proses dari persyaratan yang telah ditentukan itu sudah pada umumnya ya Pak ya, seperti yang lain-lainnya, dan pencairannya pun sangat cepat sekali. Sangat cepat. Iya, yang malah penting lengkap. Iya, yang penting lengkap. iya. Dan punya usaha. Iya. Usahanya Itu ada. yang tidak kalah pentingnya. Nah, Malah saya nggak nyangka kok seringan ini apa itu untuk bunganya. teringan kalau menurut saya. Sangat ringan sekali. Dan Mungkin Iya. lebih lama prosesnya bikin peristiwa bantengnya Betul. Betul sekali. Iya. Ini saking ringannya dan saking CMM-nya tadi Iya, malah lebih betul. cepat mendapatkan kredit daripada memproses seekor bandeng Iya. presto. Betul sekali Mas Haji. Nah, ini salah satu bentuk proses yang memang ketika sebuah komunitas bertemu dengan program yang berkualitas ini akan memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pelaku. Amin. Gitu ya, kira-kira Betul seperti itu. sekali. Ya. Nah, Iya. menurut panjenengan, apakah Prokesra ini sangat membantu dalam proses pengembangan bisnis Bu Dewi? Saya kira sangat membantu sekali Pak. Iya, di samping kita diperingan dari hal untuk suku bunganya, terus percepatan dari proses pencairannya, dari pengembangan itu otomatis dari dana yang sudah kami terima itu pemanfaatannya bisa kita manfaatkan untuk pembelian peralatan seperti freezer gitu kan. Kita juga perlu freezer yang tadinya saya punya freezer 1, kulkas biasa 2, 3 sampai sekarang 4 gitu yang besar-besar gitu seperti itu. Jadi sudah dalam bentuk jadi ya. Iya, jadi penyimpanan untuk barang jadi sendiri, bahan baku sendiri seperti itu. Akhirnya kita bisa memotret perkembangan sebuah bisnis yang dulu awalnya Dari kulkas dari sendiri. kulkas satu, Satu. kemudian mendapatkan akses permodalan, asetnya Iya. berkembang, Bapak ya. Iya. Akhirnya bisa meningkatkan kualitas produksi dan kuantitasnya. Ini kan salah satu bentuk asas kebermanfaatan dari Prokesra. Tinggal mendengar ceritanya Bu Dewi menarik. Iya. Dari hobi sehingga menjadi bisnis yang Nah, ya itu. Iya. Dan bayangkan ada 12.000 penerimaan manfaat. Iya. Berarti ada 12.000 Ibu Dewi di Jawa Timur yang bisnisnya berkembang loh Pak. Ini kan Iya, dari Prokesra ini. Nah, apa Bu kira-kira pesan dan kesan Bu Dewi terhadap para pelaku UKM di luar sana yang mungkin aduh sambatnya kan pasti aku iki lho angel balik modal, pengen usahaku berkembang tapi modalnya kok susah. Nah, kira-kira apa harapan dan pesan Ibu terhadap para pelaku UKM? Untuk pelaku-pelaku UMKM pada umumnya tetap semangat, bisa mengembangkan apa yang menjadi pengembangan diri dengan usaha sumber daya diri kita yang kita punyai, dengan mencari informasi seluas-luasnya tentang pengetahuan produk, pendanaan, dan bisa cari informasi sehingga kita bisa mendapatkan permodalan atau dana yang sangat ringan. Dengan mendapatkan istilahnya kita bisa mencari informasi tersebut dan mendapatkan pemanfaatan dari dana-dana itu untuk mengembangkan usaha kita. Oke, jadi wis gak usah khawatir Pak Anang ya. Iya, Mas Haji. Barangkali masih banyak UMKM kita itu yang nggak pede Pak Anang. Kira-kira ada nggak dorongan dari teman-teman Bank UMKM Jawa Timur ini agar pintu kita terbuka lebar untuk para pelaku UMKM gitu. Siap. Jadi alhamdulillah Mas Haji selama ini kan kita juga sinergi kolaborasi ya, kemitraan ya, dengan teman-teman OPD khususnya dinas koperasi, ya. Baik itu di pemerintah Jawa Timur maupun di kabupaten kota, termasuk yang ada di Sidoarjo ini. Kita sinergi bagaimana para UMKM yang ada di kabupaten kota ini kita lakukan sosialisasi Mas Haji. Kita lakukan sosialisasi, kita lakukan edukasi ya kan, supaya mengetahui betul terkait bagaimana kemudahan khususnya kepada Bank Jawa Timur terkait dengan bagaimana pengajuan ya kan, pengajuan pembiayaannya, persyaratannya seperti apa ya kan, kendala-kendala yang ada di lapangan seperti apa, nanti kita bisa berikan solusi. Nah, yang paling fenomena itu kalau isu itu kan
pasti yang ditanyakan terkait dengan suku bunganya. Iya. Pasti ditanya suku bunganya berapa, gitu ya. Nah itu makanya kan kita sinergi dengan Pemprov Jawa Timur bagaimana UMKM itu betul-betul bisa menyerap terkait dengan akses permodalan dengan bunga 3%. Kami rasa ini cukup ringan. Sangat ringan itu. Sangat ringan sekali. Begitu teman-teman sahabat KUKM. Jadi memang kalau teman-teman masih bingung, wis nggak usah ragu lagi. Ini sudah mendengarkan kisah dari Bu Dewi yang kita sudah menyaksikan betapa proses perkembangan bisnisnya semakin cepat ketika sudah mendapatkan akses permodalan yang CMM, cepat, mudah dan murah dari Bank UMKM Jawa Timur. Perkembangannya begitu pesat. Ini kan menjadi bukti bahwa memang referensi utama teman-teman UMKM Jawa Timur kalau ingin mendapatkan akses permodalan ya lewat Bank UMKM Jawa Timur. Betul sekali. Begitu ya. Cukup sekian dari podcast episode kali ini Pak Anang. Matur nuwun. Pak Anang, Bu Dewi matur nuwun, semoga bandeng prestonya dan otak-otaknya ini semakin laris dan semakin mendapatkan akses permodalan yang lebih besar dari Bank UMKM Jawa Timur. Selalu ya. Bank UMKM Jawa Timur akan selalu hadir untuk sobat KUKM di seluruh Jawa Timur. Siap. Terima kasih Pak Anang, Bu Dewi. Sampai ketemu di episode selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.